أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca ringkasan fikih Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Pertemuan terakhir sebelumnya kita sampai pada jual beli salam. Dan pada hari ini kita masuk pada pasal yang menjelaskan tentang ar-rahn. Pasal tentang gadai. Ada yang ingin mencoba membaca? Ana Ustaz. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Faslun fi rahni. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Fid duyuni idza istaqarra subutuha fi dhimmati. Walirahini ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Wala Ya, Qala rahimahullahu ta'ala faslun, pasal yang penulis di sini menjelaskan tentang ar-rahn, gadai. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Ar-rahn atau yang disebut dengan gadai, pengertiannya dalam istilah syariat adalah ja'lu 'ainin maliyatin wasiqatan bidainin, adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan hutang. Menjadikan barang sebagai jaminan hutang. Yustawfa minha 'inda ta'adzuril wafa, dan barang tersebut bisa digunakan sebagai pelunasan atas hutang tersebut ketika orang yang berhutang tidak mampu membayarnya. Itu yang disebut dengan gadai. Sehingga apabila seseorang meminjam uang misalnya kepada orang lain, A meminjam uang 100 kepada B misalnya, maka B tadi memberikan pinjaman dan A memberikan jaminan. Jaminan berupa suatu barang. Apabila A tidak mampu melunasi hutang yang 100 tadi kepada B, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan itu yang digunakan untuk melunasi hutang. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Dan segala sesuatu yang boleh untuk dijual, yang sah untuk diperjualbelikan, jaza rahnuhu, itu sah untuk dijadikan sebagai jaminan, sebagai gadai, sebagai barang yang digadaikan. Fit duyuni, pada hutang, idza istaqarra thubutuha fid dhimmah, apabila hutang tersebut telah tetap menjadi tanggungan bagi orang yang meminjamnya. Sehingga apabila ada sesuatu yang itu sah untuk diperjualbelikan, boleh untuk diperjualbelikan, maka itu boleh dijadikan sebagai jaminan hutang, boleh untuk digadaikan. Walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Dan orang yang menggadaikan itu boleh untuk membatalkan, tidak jadi menggadaikan barangnya malam yaqbidhu, apabila orang yang meminjamkan hutang tadi, orang yang meminjamkan uangnya
belum memegang, belum menerima barang yang digadaikan. Sehingga orang yang akan menggadaikan barangnya, akan memberikan jaminan atas hutang tadi, dia boleh membatalkannya apabila barang tersebut, barang yang digadaikan tadi, belum dipegang oleh orang yang meminjamkan uang. Jadi sudah pinjam, kemudian berniat untuk memberikan jaminan, tapi akhirnya dibatalkan. Sehingga hanya sebatas meminjam saja tanpa ada jaminan. Maka itu diperbolehkan apabila barang jaminannya itu belum sampai kepada orang yang meminjamkan uang atau orang yang meminjamkan hutang. Nah, silakan dilanjutkan. wala yatmanuhu murtahinu illa bita'addi wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un min ar-rahni hatta yaqdiya jami'ahu. Wala yadmanuhu al-murtahinu illa bitta'addi. Orang yang memegang barang yang digadaikan tadi, orang yang meminjamkan hutang, dia tidak mengganti barang yang menjadi jaminan tersebut illa bitta'addi. Kecuali apabila dia melampaui batas. Jadi merusakkannya dengan sengaja misalnya. Motor dijadikan sebagai barang jaminan, digadaikan, kemudian orang yang memegangnya, yang meminjami hutang tadi, merusaknya dengan sengaja misalnya. Maka dia mengganti. Tapi kalau rusak dengan sendirinya, kerusakan itu bukan karena melampaui batas, bukan karena kesengajaan orang yang memegang barang yang digadaikan tadi, maka dia tidak mengganti. Wala yadmanuhul murtahinu illa bitta'addi. Orang yang memegang barang yang digadaikan tadi, yang meminjamkan hutang, dia tidak mengganti barang jaminan tersebut apabila rusak, illa bitta'addi, kecuali apabila dia melampaui batas dalam memegang barang jaminan tersebut. Wa idza qabadha ba'dal haqqi, dan apabila orang yang meminjamkan hutang tadi telah mendapatkan sebagian haknya, jadi hutangnya sudah dibayar sebagian misalnya, hutangnya 100, sudah dibayar 50, lam yakhruj syai'un minar rahni, maka barang yang dijadikan sebagai jaminan tadi, barang yang digadaikan tadi, belum dikembalikan, hatta yaqdiya jami'ahu, sampai orang yang berhutang tadi mengembalikan seluruh hutangnya. Jadi apabila ada barang yang digadaikan, hutangnya 100, sudah dibayar 50, maka barang tadi tetap dijadikan sebagai jaminan. Apabila 100 tadi sudah lunas seluruhnya, maka baru barang yang dijadikan sebagai jaminan tadi dikembalikan kepada orang yang berhutang. Ini beberapa pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah berkaitan dengan hukum ar-rahn, gadai, menggadaikan barang. Pasal berikutnya, penulis rahimahullah menjelaskan tentang al-hajar. Dan yang dimaksud dengan al-hajar adalah melarang orang tertentu untuk memanfaatkan hartanya. Melarang orang tertentu untuk memanfaatkan hartanya. Itu untuk mewujudkan maslahat. Apakah maslahat itu kembali kepada dirinya, kepada orang yang dilarang untuk memanfaatkan hartanya tadi, atau maslahatnya kembali kepada orang lain yang berkaitan dengannya. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun fil hajri. Wal hajru ala sittatin, al-awwal as-sabiyyu, was-thaniyu والثاني المجنون والثالث السفيه المبذر لماله والرابع
al-muflisul ladzi irtakabathul duyunu, wal khamisu al-maridu fi mazada ala sulusi, wasadisu al-abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarati. Ya, cukup. Faslun wal hajru ala sittah. Dan al-hajr itu pembatasan, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta yang dimiliki atau tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta ala sittah. Itu dilakukan kepada 6 orang atau dilakukan kepada 6 golongan. Dan 6 yang disebutkan di sini bukan pembatasan. 6 yang disebutkan di sini bukan pembatasan. Tapi sebagian dari golongan-golongan yang dihajar, yang dilarang untuk memanfaatkan harta. Yang pertama adalah as-sabi. As-sabiyu wal majnunu was-safihul mubadziru limalihi. Yang pertama adalah anak kecil. Sehingga anak kecil dilarang untuk memanfaatkan harta yang dia miliki. Bisa saja seseorang itu masih kecil, belum balik, tapi dia memiliki harta. Seperti ketika seorang anak berusia 3 tahun misalnya, belum balik, belum mumayyiz, belum memasuki usia tamyiz yang dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Tapi dia mendapatkan warisan dari orang tuanya misalnya. Maka anak kecil tadi yang berusia 3 tahun, dia memiliki harta yang berasal dari warisan orang tuanya. Itu adalah harta dia, milik dia. Tapi karena dia belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memanfaatkan harta tersebut. Sehingga hartanya dipegang oleh wali, dipegang oleh orang yang bisa bertanggung jawab atas harta tersebut. Supaya tidak dimanfaatkan secara sembarangan oleh anak yang masih kecil tadi. Ini yang pertama, as-sabi. Kemudian yang kedua, al-majnun. Adalah orang yang gila, orang yang terkena gangguan jiwa. Orang kaya misalnya, kemudian hilang akalnya karena gangguan kejiwaan. Maka harta tersebut tidak boleh dia pegang, tidak boleh dia manfaatkan. Orang lain yang mengaturnya supaya terwujud maslahat untuk dirinya, demikian juga untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, was-safihul mubadziru limalihi. Orang yang kurang akalnya, maksudnya al-mubadziru limalihi, yang menyia-nyiakan harta yang dia miliki. Jadi bukan orang gila, bukan anak kecil, tapi kurang baik, tidak baik dalam memanfaatkan hartanya. Maka harta tersebut tidak boleh dia manfaatkan, dipegang oleh orang lain, supaya tidak mubadzir, supaya tidak disia-siakan. Kemudian yang keempat adalah wal muflisul ladzi irtakabathu duyun. Orang yang bangkrut yang menanggung banyak hutang. Orang yang bangkrut yang menanggung banyak hutang. Sehingga harta yang dia miliki itu lebih dipentingkan untuk membayarkan hutangnya. Jangan sampai digunakan oleh orang yang bangkrut tadi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya atau tidak bermanfaat bagi orang-orang yang dia mengambil hutang dari mereka. Wal muflisul ladzi irtakabathu duyun, orang yang bangkrut yang menanggung hutang. Maka harta yang dia miliki itu ditahan oleh hakim misalnya, oleh pihak pengadilan, hanya sebatas untuk keperluan dia saja, keperluan
sehari-hari untuk dia dan keluarganya misalnya yang digunakan, selebihnya ditahan dan diusahakan untuk melunasi hutang yang dia tangguh. Sebagiannya misalnya, melunasi sebagian hutang yang dia tangguh. Berikutnya yang kelima, wal maridu fi mazada 'ala thuluts. Dan orang yang sakit, maksudnya di sini adalah orang yang sakit parah dan dikhawatirkan karena penyakit tersebut dia meninggal. Fi mazada 'ala thuluts. Dia tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan hartanya lebih dari sepertiga. Boleh bagi seseorang yang ketika dalam kondisi sakit parah, dikhawatirkan meninggal karena sebab sakit tersebut, dia boleh berwasiat. Boleh baginya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, bukan ahli waris. Jadi dia berpesan supaya sebagian hartanya diberikan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Itu yang disebut dengan wasiat. Wasiat yang berkaitan dengan harta. Tapi wasiat ini tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dia miliki. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dia miliki. Sehingga di sini disebutkan wal maridu fi mazada 'ala thuluts, dan al-hajr itu dilakukan juga terhadap orang yang sakit parah yang dikhawatirkan meninggal karena sebab sakit tersebut fi mazada 'ala thuluts, apabila lebih dari sepertiga. Dan yang keenam, wal 'abdul ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah. Dan budak yang tidak diizinkan oleh tuannya, oleh orang yang milikinya, fit tijarah, dalam berdagang. Tidak diizinkan oleh tuannya, oleh pemiliknya untuk melakukan perdagangan. Ini 6 golongan yang dilakukan al-hajr, pembatasan untuk tidak melakukan kegiatan jual beli, tidak melakukan pemanfaatan terhadap harta atas mereka. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa 6 ini bukan pembatasan. Ada golongan lain yang dihajar, tidak boleh memanfaatkan harta, tapi tidak disebutkan di sini. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan, silakan dibaca. Wa tasarrufi as-sabi wal majnun was-safihi ghairu sahih. Wa tasarrufi al-muflisi yasihu fi zimmatihi duna a'yani malihi. Wa tasarrufi al-maridi fi ma zada 'ala thuluthi mawqufun 'ala موقوف على إجازة الورثة من بعده. وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. Ya, cukup. Wa tasarrufus sabiyyi wal majnuni was safihi ghairu sahih. Apabila anak kecil, orang yang gila, orang yang kurang akalnya melakukan suatu bentuk muamalah, jual beli misalnya, ghairu sahih, maka itu tidak sah. Anak kecil yang belum mumayyiz misalnya, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian dia melakukan jual beli, maka itu tidak sah. Dan apabila anak kecil tadi sudah mumayyiz, dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak, maka sah jual belinya sesuai dengan usianya, sesuai dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Jadi misalnya anak kecil umur 5 tahun atau umur 7 tahun misalnya,
anak kecil umur 7 tahun, kemudian dia beli permen dan sebagainya, maka itu sah. Tapi kalau belum mumayyiz, kemudian melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Demikian juga al-majnun, orang yang gila, wasafih, orang yang menyia-nyiakan hartanya tadi, kegiatan muamalah yang dia lakukan itu tidak sah. Kemudian wa tasarruful muflisi yasihhu fi dhimmatihi duna a'yani malihi. Dan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh orang yang bangkrut itu sah fi dhimmatihi, yang berkaitan dengan hal yang dia tanggung. Duna a'yani malihi, bukan pada harta yang dia miliki. Jadi kalau harta yang dia miliki tidak boleh dimanfaatkan, kecuali sebatas untuk keperluannya sehari-hari. Ditahan oleh pihak pengadilan misalnya, ditahan oleh hakim. Dan lebih dipentingkan untuk membayarkan hutang yang dia tanggung. Tapi kalau dia melakukan kegiatan jual beli misalnya, tapi tidak menggunakan harta yang ditahan tadi, maka itu diperbolehkan. Seperti apabila dia melakukan jual beli salam misalnya. Jadi ada orang yang pesan kepada orang yang bangkrut tadi, pesan kurma 1 ton misalnya. Pesan kurma 1 ton. Kemudian orang yang membeli tadi karena jual belinya salah, maka akan membayarkan harganya terlebih dahulu. Jadi kurma 1 ton tadi dibayar di muka, dan 1 ton kurma tadi akan diberikan kepada pembeli setelah 1 bulan misalnya. Maka itu diperbolehkan. Karena dia melakukan jual beli yang tidak memanfaatkan harta miliknya yang ditahan. Tidak memanfaatkan harta yang dia miliki yang ditahan. Wa tasarruful maridhi fima zada 'ala tsulusi mawqufun 'ala ijazatil warathati min ba'dih. Dan yang dilakukan oleh orang yang sakit parah, yang dikhawatirkan meninggal karena sebab sakit tersebut, fima zada 'ala tsulus, yang lebih dari 1/3. Apabila ada seorang yang sakit parah, dia berwasiat harta ini untuk fulan. Dan fulan ini bukan ahli waris, bukan keluarga misalnya, tapi dia ingin membantunya. Dan harta yang diberikan itu lebih dari 1/3. Yang diberikan lebih dari 1/3, 2/3 misalnya. Maka mauqufun ala ijazatil warathati min ba'dih. Itu tergantung kepada izin dari ahli waris min ba'dihi, setelah wafatnya orang yang berwasiat tadi. Jadi orang yang berwasiat tadi, yang berwasiat dengan 2/3 tadi setelah wafat, maka wasiat tersebut tergantung kepada keputusan ahli waris. Jadi wasiatnya 2/3, lebih dari 1/3. Kalau ahli warisnya setuju, seluruhnya setuju, tidak masalah apabila 2/3 itu diberikan kepada fulan tadi yang diberi wasiat. Maka itu ditunaikan. Wasiat tersebut ditunaikan. Tapi apabila ahli warisnya tidak setuju, maka wasiat yang ditunaikan adalah 1/3. Wasiat yang ditunaikan adalah 1/3 saja, selainnya itu menjadi hak bagi ahli waris. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi. Dan apa yang dilakukan oleh budak, yakunu fi dhimmatihi, itu menjadi tanggungannya. Jadi budak apabila dilarang oleh pemiliknya, oleh tuannya untuk melakukan jual beli misalnya, yakunu fi dhimmatihi, maka itu menjadi tanggungannya, yutba'u bihi ba'da 'itqihi, maka akan ditagih kepada budak tersebut ba'da 'itqihi, apabila
dia telah dibebaskan. Apabila dia telah dibebaskan. Jadi apabila berhutang, kemudian budak tadi bebas, hutang itu dilakukan ketika dia masih menjadi budak, padahal sebetulnya tidak diizinkan oleh pemiliknya, oleh tuannya. Maka ketika dia dibebaskan, hutang tersebut bisa ditagih kepada bekas budak tadi, budak yang sudah merdeka tadi. Ini beberapa hukum tentang al-hajar, pembatasan untuk tidak melakukan kegiatan muamalah, pembatasan terhadap harta yang dimiliki pada beberapa golongan. Pasal berikutnya adalah penjelasan tentang as-sulh. Dan yang dimaksud dengan as-sulh itu adalah aqdun, suatu akad, yahsulu bihi qat'ul munaza'ah. Yang dengan akad tersebut terhenti perselisihan. Jadi dua pihak berselisih misalnya, kemudian dengan sulh ini, dengan akad perdamaian ini, maka dihentikan perselisihan tersebut. Tafadhal, silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun fis sulhi wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afda ilaiha wa huwa naw'ani idra'un wa mu'awadatun. Fal idra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu ta'liquhu ala syartin wal mu'awadatu uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'i wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan bi tariqin nafidhin bihaitsu la yatasawwaru al-maru bihi La yatadarraru. bihaitsu la yatadarraru al-maru bihi wala yajuzu fid darbil mushtaraki illa bi izni syurakai. Ya, cukup. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang as-sulh. Tadi akad untuk menghilangkan pertikaian, perselisihan. Wa yasihhu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha. Dan diperbolehkan untuk sulh berdamai ma'al iqrar, yang disertai dengan pengakuan. Jadi orang yang salah satu pihak mengaku bahwa dia memang punya hutang terhadap pihak lain. A mengaku bahwa dia punya hutang terhadap B misalnya. Fil amwal, baik yang berkaitan dengan harta, wa ma afdha ilaiha, dan yang kembalinya kepada harta. Jadi asalnya bukan harta, tapi dikembalikan kepada bentuk harta. Qisas misalnya. Jadi A membunuh B, kemudian keluarga B menuntut qisas misalnya. Kemudian A menawarkan agar tidak terjadi qisas tersebut digantikan dengan uang yang dibayarkan. Digantikan dengan uang yang disepakati yang dibayarkan. Yang lebih dari diat misalnya. Jadi kalau misalnya diatnya bernilai 50 miliar misalnya, kemudian dia ingin membayarkan yang lebih dari itu misalnya. Sehingga diperbolehkan sulh berdamai apabila disertai dengan pengakuan tadi, apakah yang berkaitan dengan harta atau yang bukan harta tapi kembali kepada harta. Wa huwa naw'an, dan sulh itu ada dua bentuk. Ibra'un, yang pertama adalah membebaskan hak. Wa mu'awadhatun, dan yang kedua adalah penggantian. Penjelasannya, fal ibra'u iqtisaruhu ala haqqihi
iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dihi. Bahwa seseorang itu mencukupkan dengan sebagian hak. Jadi tidak semua haknya ditunaikan, tapi sebagiannya saja. Jadi apabila A punya hutang terhadap B, kemudian B ini menuntut di pengadilan misalnya, kemudian A mengakui bahwa memang dia memiliki hutang terhadap B, kemudian A ini membayarkan sebagian dari hutangnya kepada B. Jadi B misalnya dengan kerelaannya, karena A sudah mengakui bahwa dia punya hutang terhadap dia misalnya, kemudian dia mengatakan bayarkan saja setengahnya. Bayarkan saja setengah dari hutang tersebut. Kemudian kalau sudah dibayar setengah itu sudah bebas tanggung jawabnya. Maka itu masuk dalam sulh ibrah. Iqtisaruhu min haqqihi ala ba'dih. Sehingga B tadi yang misalnya hutangnya 100, mestinya dibayarkan 100, tapi dibayarkan 50 saja. Dan dia sudah rela. Itu masuk dalam sulh ibrah. Wala yajuzu ta'liquhu ala syartin. Dan bentuk sulh ini, sulh ibrah, itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Sehingga apabila memang sudah dibayarkan, sudah rela untuk dibayar sebagiannya saja, maka itu harus diterima. Kemudian bentuk yang kedua, wal mu'awadatu, penggantian, uduluhu an haqqihi ila ghairihi, adalah penggantian dari hak yang mestinya dia tunaikan menjadi yang lainnya. Jadi yang dipinjam emas misalnya, yang dipinjam emas, kemudian tidak dibayarkan dengan emas. Orang yang dipinjami tadi, yang memberikan hutang, rela apabila dibayarkan dengan kendaraan misalnya, diganti dengan mobil, tidak dibayarkan dalam bentuk emas misalnya. Ini dua bentuk dari sulh. Jadi sulh yang pertama tadi ibra, itu mendapatkan sebagian hak. Yang kedua adalah penggantian. Wa yajri alaihi hukmul bai'. Dan pada al-mu'awadhah, pada penggantian tadi, hutangnya emas tapi dibayarkan dengan bentuk mobil misalnya. Yajri alaihi hukmul bai'. Maka hukum-hukum jual beli berlaku di situ. Berlaku pada sulh al-mu'awadhah. Sehingga hukum-hukum jual beli, khiyar misalnya, boleh untuk memilih apakah jadi mobil A tersebut sebagai pelunasan hutang emas yang dipinjam oleh B misalnya. Apabila tidak setuju, maka boleh saja untuk dibatalkan. Demikian juga apabila ada cacat, jadi dibayarkan dalam bentuk mobil, tapi kemudian dia dapati pada mobil tersebut cacat, maka boleh saja bagi B untuk mengembalikannya kepada A, minta supaya dibayarkan dengan mobil yang tidak cacat misalnya. Karena sulh al-mu'awadhah itu berlaku padanya hukum-hukum jual beli. Kemudian di sini penulis rahimahullah, beliau menyebutkan wa yajuzu lil insani an yushri'a raushanan fi tariqin nafid. Dan diperbolehkan bagi seseorang untuk membuat atap yang menjorok ke jalan umum fi tariqin nafid. Tapi jalan umum tersebut bukan jalan yang buntu. Bihaitsu la yatadarrarul marru bihi. Apabila itu tidak memadaratkan, tidak membahayakan, tidak berdampak buruk
terhadap orang yang lewat di jalan tersebut. Wala yajuzu fid darbil mushtaraki illa biizni syuraka. Dan itu tidak diperbolehkan membuat atap yang menjorok ke jalan. Boleh dibuat fid darbil mushtarak, di suatu jalan yang dimiliki bersama, bukan jalan umum. Illa biizni syuraka, kecuali apabila diizinkan oleh orang-orang yang berserikat dengannya di situ. Jadi suatu kompleks perumahan misalnya, jalannya bukan jalan umum, hanya dilewati oleh orang-orang yang tinggal di situ saja, maka pada asalnya tidak diperbolehkan baginya untuk membuat atap yang menjorok ke arah jalan, kecuali apabila orang-orang lain di sekitarnya mengizinkan. Kecuali apabila orang-orang yang di sekitarnya mengizinkan. Atau asalnya tidak mengizinkan misalnya, kemudian terjadi sulh, perdamaian, jadi supaya diizinkan harus membayar misalnya, maka itu diperbolehkan. Wa yajuzu taqdimul babi fid darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu illa biizni syuraka. Dan diperbolehkan untuk memajukan pintu, tapi di sini pada tanah yang memang dia miliki, fid darbil mushtarak, di jalan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu tadi, bukan jalan umum. Wala yajuzu ta'khiruhu illa biizni syuraka. Dan tidak boleh dimundurkan kecuali dengan izin orang-orang yang berserikat dengannya di tempat tersebut. Tapi apabila dia melanggarnya misalnya, kemudian dilakukan sulh tadi, jadi karena ada peraturan tertentu yang diterapkan di situ, tapi dia ingin untuk menyelisih peraturan tersebut, tapi dengan membayarkan sejumlah uang tertentu kepada orang-orang yang ada di situ, maka itu hal yang diperbolehkan, masuk dalam sulh. Ini beberapa pembahasan tentang sulh yang terbagi menjadi dua, ibra dan muawadhah. Pasal berikutnya adalah tentang hawalah. Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun al-hawalatu wa syara'itul hawalati arba'atu asya'a. Al-awwal ridul muhili, wasani qubulul muhtari, wasalisu kaunul haqqi mustaqirran fi zimmati, warabi'u ittifaqu ma fi zimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wal naw'i wal hululi wat ta'jili wa tabra'u zimmatul muhili. Ya, cukup. Pasal tentang al-hawalah. Al-hawalah itu pengertiannya dalam bahasa syariat adalah memindahkan hak seseorang kepada orang lain. Memindahkan hak dari seseorang kepada orang lain. Hutang misalnya, A punya hutang 100 terhadap B. Jadi A ini pinjam uang 100 terhadap B. Kemudian ada orang yang ketiga, C misalnya. B ini pinjam uang 100 juga kepada C. Jadi A pinjam 100 kepada B, B juga punya hutang 100 terhadap C. Misalnya. Maka boleh saja ketika C menagih kepada B
boleh bagi B tersebut untuk memindahkan pembayaran hutangnya tadi kepada A. Tagih saja kepada A. Dia punya hutang kepada saya 100 juga, misalnya. Itu disebut dengan hawalah. Dan syaratnya ada 4. Disebutkan oleh penulis di sini, wa syara'itul hawalati arba'ah. Atau dalam naskah yang ditampilkan di sini, wa syara'itul hawalati arba'atu asya. Dan syarat-syarat dari hawalah itu ada 4. Yang pertama adalah ridhal muhil. Ridha dari orang yang memindahkan haknya tadi. Jadi B yang ditagih tadi, yang dia punya hutang tadi, dia yang memindahkan secara sukarela biar hutangnya ditagih kepada A. Kemudian yang kedua, wa qabulul muhtal. Orang yang menagih tadi, orang yang menagih hutang, yang memberikan pinjaman, dia menerimanya. Jadi kalau pada contoh tadi ada A, B, dan C, C yang menagih kepada B tadi menerima. Ketika B mengatakan kepadanya, tagih saja kepada A. Kemudian syarat berikutnya, yang ketiga, wa kaunul haqqi mustaqirran fid dhimmah. Bahwa hak tersebut, hutangnya, itu memang sudah menjadi tanggung jawab orang yang meminjam tadi untuk melunasinya. Jadi memang sudah ada hutang. Dan yang keempat, ittifaqu ma fi dhimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wan naw'i wal hululi wat ta'jil. Kesamaan antara hutang yang menjadi tanggung jawab al-muhil, orang yang mengalihkan tadi, wal muhal alaihi, kepada orang yang dialihkan kepadanya. Jadi kalau pada contoh tadi ada A, B, dan C. A pinjam 100 kepada B, dan B juga punya hutang terhadap C 100. Maka B ini ketika ditagih oleh C, dia mengatakan tagih saja hutangnya kepada A. Karena dia juga punya hutang kepada saya 100, misalnya. Maka B tadi disebut dengan al-muhil. Kemudian al-muhal alaihi adalah C. Syaratnya di sini, ittifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alaihi. Tanggung jawab antara B dengan C itu sama. Fil jinsi, dari sisi jenisnya. Wan naw'i, bentuknya. Wal hulul, kapan waktu pembayarannya. Wat ta'jil, dan penundaannya. Sehingga apabila hutangnya sama, misalnya 100 rupiah, misalnya, kemudian waktu pembayarannya sama, 1 bulan setelah tanggal yang ditetapkan misalnya, maka diperbolehkan untuk terjadi hawalah tadi. Sehingga ketika C menagih kepada B, dan sudah waktunya misalnya, sudah waktunya bagi B untuk membayar hutangnya kepada C, kemudian B mengatakan kepada C tadi, silakan ditagih hutangnya kepada A. Karena ini juga sudah waktunya untuk melunasi A, untuk melunasi hutangnya kepada B. Dan jumlah hutangnya sama misalnya 100. Maka hawalah tadi sah, diperbolehkan. Kemudian watabra'u biha dhimmatul muhil, dan orang yang mengalihkan tadi, mengalihkan penagihan B tadi, apabila A sudah membayarkannya kepada C, maka sudah selesai tanggung jawabnya. Sudah selesai tanggung jawabnya karena hutangnya sudah dibayarkan oleh A. Ini pembahasan tentang al-hawalah. Kemudian pasal berikutnya adalah tentang dhaman. Silakan dibaca.
Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun damanud duyuni wa yasihu damanud duyunil mustaqiratu fi dhimmati iza ulima qadruha wa li sahibil haqqi mutalabatu man sya'a min ad-dhamini wal madmuni anhu iza kana ad-dhamanu ala ma bayyana wa iza azima ad-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni anhu iza kana ad-dhamanu wal qada'u bi iznihi wa la yasihu dhamanul majhuli wa la ma lam yajib illa darkul mabi'i. Ya. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang dhaman. Dan yang dimaksud dengan dhaman di sini adalah iltizamu ma fi dhimmatil ghair minal mal. Seseorang menyanggupi untuk menunaikan hak orang lain. Jadi A punya hutang terhadap B misalnya, kemudian C itu dia dengan kerelaannya, saya yang akan membayarkan hutang A terhadap B misalnya. Itu disebut dengan dhaman. Disebutkan di sini oleh penulis, wa yasihhu dhamanud duyunil mustaqirrati fid dhimmah idza ulima qadruha. Dan sah diperbolehkan untuk menjamin hutang yang telah tetap menjadi tanggungan seseorang idza ulima qadruha, apabila diketahui berapa jumlahnya. Jadi A punya hutang terhadap B 100 misalnya. Kemudian C mengatakan saya yang akan melunasinya. Itu diperbolehkan. Wali sahibil haqqi mutalabatu man sya'a min adh-dhamini wal madmuni anhu idza kana adh-dhamanu 'ala ma bayyana. Dan orang yang memiliki hak, orang yang memberikan pinjaman tadi, yang memberikan hutang, boleh menagih kepada siapa saja. Apakah kepada orang yang menjamin tadi, C, atau orang yang dijamin menagihnya kepada A. A punya hutang kepada B, kemudian C mengatakan saya akan bayarkannya. Maka B ini yang memberikan hutang tadi, yang memberikan pinjaman, boleh baginya untuk menagih A karena dia yang berhutang, atau boleh juga dia menagih C karena dia sudah menyatakan kesanggupan untuk membayarkan hutang A. Idza kana ad-dhamanu 'ala ma bayyana. Apabila memang penjaminannya itu seperti yang telah dijelaskan. Seperti yang telah kami jelaskan, maksudnya al-mustaqirra fid dhimmah, bahwa memang hutang itu sudah menjadi tanggung jawabnya, sudah terjadi hutang dan diketahui jumlahnya. Kemudian wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni anhu idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnih. Apabila orang yang menjamin tadi, dia telah membayarkan hutang dari orang yang dijamin, raja'a 'alal madmuni anhu, maka boleh baginya untuk meminta ganti kepada orang yang dijamin. Jadi A punya pinjaman, A meminjam kepada B, kemudian C dia mengatakan saya nanti akan melunasinya. Tapi sebelum dia mengatakan itu, dia minta izin kepada A. Di sini disebutkan wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu. Boleh bagi orang yang memberikan jaminan tadi, boleh bagi C setelah melunasi hutang A untuk meminta ganti kepada A. Raja'a 'alal madmuni anhu. Syaratnya idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi idnih. Apabila memang penjaminan tersebut, demikian juga pembayaran hutang tadi atas seizin A, yang meminjam tadi. Jadi A punya hutang kepada B,
Kemudian C, dia mengatakan meminta izin dulu kepada A, nanti kalau ditagih oleh B, biar saja saya yang membayarnya. Kemudian A mengizinkan, menyetujui. Kemudian ketika ditagih oleh B, C membayarkan hutang A tadi. C membayarkan hutang A. Maka boleh bagi C tersebut untuk meminta ganti. Jadi setelah dia bayarkan hutang A tadi, kemudian dia minta ganti. Kemarin hutangnya sudah saya bayarkan 100 misalnya. Maka saya minta ganti 100. Itu diperbolehkan. Dengan syarat tadi, apabila memang penjaminan pembayaran hutang tadi atas seizin orang yang berhutang. Atas seizin orang yang berhutang. Sehingga kalau bukan atas izin orang yang berhutang, apabila itu bukan atas izin orang yang berhutang, berarti dia secara sukarela memang ingin membantu. Maka tidak boleh baginya untuk meminta ganti. Jadi A punya pinjaman, A pinjam kepada B 100, kemudian C tahu bahwa A ini punya pinjaman terhadap B, dia mengatakan nanti saya yang bayar. Dan C tadi tidak minta izin kepada A dalam hal ini, dalam hal pelunasan hutang tadi. Maka tidak boleh bagi C setelah membayarkan hutangnya A untuk minta ganti kepadanya. Tidak boleh baginya untuk minta ganti. Kenapa? Karena ketika dia melunasi hutang A tadi bukan atas izinnya. Dia tidak minta izin dulu kepada A. Kemudian wala yasihhu dhamanul majhul, dan tidak sah penjaminan sesuatu yang tidak jelas. Sehingga tadi disebutkan idza ulima qadruha, apabila telah diketahui jumlahnya. Berapa hutangnya? 100. Kalau tidak diketahui, maka tidak boleh terjadi penjaminan di situ. Wala yasihhu dhamanul majhul, tidak boleh menjamin sesuatu yang tidak jelas. Wala ma lam yajib. Demikian juga yang belum menjadi kewajiban, belum menjadi tanggungan. Belum terjadi hutang, maka tidak ada penjaminan. Penjaminan itu ketika sudah ada hutang misalnya. Illa darkal mabi', kecuali jaminan untuk barang yang dijual. Jadi jaminan untuk barang yang dijual itu bisa jadi masuk dalam sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak jelas. Karena belum tentu ada cacat pada barang yang dijual. Belum tentu ada cacat pada barang yang dijual. Akan tetapi boleh terjadi penjaminan dalam hal tersebut. Jadi penjual mengatakan misalnya, kalau ada cacat pada barang yang dibeli ini, silahkan dikembalikan. Itu bentuk penjaminan masuk dalam dhaman yang sebetulnya dhaman yang tidak pasti. Karena belum tentu barang yang dijual tadi, barang yang dibeli tadi, cacat. Tapi kalau terjadi cacat, kalau memang ada cacat pada barang yang dijual tadi, maka boleh dikembalikan. Itu termasuk dhaman, penjaminan pada sesuatu yang belum tentu, belum pasti, tidak jelas, tapi itu masuk dalam hal yang diperbolehkan di dalam syariat. Ini beberapa pembahasan yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Jadi pembahasan tentang menggadaikan barang, kemudian pembatasan dalam kegiatan muamalah, tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan harta yang dimiliki misalnya. Kemudian pasal tentang sulh, akad perdamaian untuk menyelesaikan pertikaian dalam muamalah. Kemudian al-hawalah, pemindahan hak, hutang misalnya. Kemudian yang terakhir tadi yang kita pelajari adalah tentang dhaman, jaminan. Ini yang bisa dipelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Nah, wa jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Mukhlis Subroto Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini.
Insyaallah taala pertemuan akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Kami dari FSI Tunas Ilmu ingin menginformasikan bahwa selain kajian pada hari Ahad pagi hari ini, ada juga program kami yaitu kajian rutin di hari Senin yang membahas kitab Luqmatul I'tiqad yang insyaallah dibersamai oleh Al-Ustadz Sutrisno Habibullah Ta'ala yang dilaksanakan pada Senin malam. Kemudian kami izin menginformasikan bahwa terjadi penggantian nomor bendahara FSI Tunas Ilmu dengan nomor yang sesuai pada screen yang ditampilkan. Untuk itu dimohon kepada seluruh jamaah yang mungkin telah men-save nomor yang lama hendak berkenan untuk men-save nomor yang baru dikarenakan nomor yang baru sudah mati dan kami tidak bertanggung jawab apabila ada hal-hal yang terkait dengan nomor yang lama. Naam, itu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.